Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024-041. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu. Untuk materi yang akan dibahas, yang pertama ada kas dan setara kas, lalu pembukuan tabungan, klasifikasi efek, dan perlakuan PPh final. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis kas. Definisi kas adalah aset paling liquid dalam laporan keuangan mencakup seluruh alat pembayaran yang dapat segera digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Jenis yang pertama yaitu ada uang tunai atau cash on hand, yaitu uang kertas dan logam yang dipegang secara fisik oleh perusahaan, termasuk kas kecil untuk pengeluaran operasional harian dikendalikan via sistem interest atau dana tetap atau fluktuatif. Lalu yang kedua ada dana kas kecil, yaitu uang tunai kecil untuk pengeluaran rutin bernominal rendah, tidak efisien jika dibayar via transfer bank. Untuk metode yang digunakan yaitu MPRS atau Fluctuating Fund. Yang ketiga ada rekening giro, yaitu simpanan di bank dapat ditarik sewaktu-waktu, pencairannya melalui cek, biliet giro, atau sarana lain. Saldo giro diakui sebagai kas pada laporan keuangan. Dan terakhir, rekening mata uang asing. Rekening bank dalam valuta asing seperti USD, Euro, dan lain-lain. Dijabarkan ke mata uang fungsional, pakai kurs tanggal pelaporan, dan diatur dalam PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Jenis-jenis setara kas. Untuk setara kas sendiri memiliki syarat kualifikasi, yaitu yang pertama sangat liquid, yaitu mudah dan cepat dikonversi menjadi kas tanpa resiko kehilangan nilai berarti. Yang kedua, jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 3 bulan. Lalu, yang ketiga, resiko minimal, yaitu memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan atau nilai pasar stabil. Jenis-jenisnya sendiri, yang pertama ada deposito berjangka kurang dari atau sama dengan 3 bulan, yaitu simpanan di bank dengan bunga tetap, dapat dicairkan saat jatuh tempo, dengan jangka waktu kurang dari sama dengan 3 bulan, adalah setara kas, jika lebih dari 3 bulan adalah investasi jangka pendek. Lalu ada commercial paper, yaitu surat berharga komersial jangka pendek, diterbitkan perusahaan bona fide, jatuh temponya kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehan. Lalu ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga jangka pendek Bank Indonesia, yang merupakan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia di tingkat likuiditas yang sangat tinggi di pasar uang. Yang terakhir yaitu reksadana pasar uang. Investasi pada instrumen pasar uang jangka pendek yang likuiditasnya sangat tinggi dan dapat dicairkan kapan saja. Resikonya rendah karena portofolio terdiversifikasi. Lalu aspek perpajakan kas dan setara kas. Prinsip utamanya yaitu kepemilikan kas dan setara kas tidak menimbulkan kewajiban pajak langsung. Namun penghasilan yang timbul seperti bunga tabungan, bunga deposito, diskonto SBI merupakan objek PPh final, artinya tidak dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikreditkan. Pengecualian pemotongannya yaitu yang pertama bunga di bawah atau sama dengan Rp7.500.000 yang tidak dipecah-pecah, lalu bunga diterima bank yang beroperasi di Indonesia, dan bunga diterima dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Pencatatan akuntansi tabungan. Prinsip pengakuannya yang pertama itu nilai nominal. Tabungan dicatat pada nilai nominal atau face value pada saat penempatan awal. Yang kedua, accrual basis, yaitu bunga diakui secara akrual sesuai periode yang bersangkutan, bukan saat diterima. Yang ketiga, interest income. Penerimaan bunga dikategorikan sebagai pendapatan bunga atau interest income di laba rugi. Lalu ada PPh final, pajak yang dipotong bersifat final, tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh. Yang terakhir tidak ada PPN, yaitu tabungan bukan objek PPN, artinya tidak menimbulkan kewajiban pajak pertambahan nilai. Untuk jurnal akuntansi tabungannya bisa dilihat di sebelah kanan layar. Lalu ada pula PPh final atas bunga tabungan dan deposito. Tarif PPh final yaitu 20% dari jumlah bruto wajib pajak dalam negeri dan BUT. Ini dipotong dari jumlah bruto
bunga atau diskonto oleh bank atau penerbit, bersifat final yang tidak dimasukkan ke PKP. Lalu tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang di SPT tahunan. Untuk wajib pajak luar negeri, tarifnya itu sebesar 20% dengan atau sesuai P3B yang berlaku. Diperlukan sertifikat of domicile dari negara asal. Jika ada P3B, tarif P3B yang lebih rendah yang digunakan. Kita masuk ke klasifikasi investasi pada efek tertentu. Yang pertama itu efek utang. Ini dibagi menjadi 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, fair value through profit or loss. Lalu ada loans dan receivables. Lalu ada held to maturity dan available for sale. Lalu ada pula efek ekuitas, yaitu instrumen yang memberikan hak kepemilikan, saham biasa, saham preferen, dan instrumen serupa. Lalu FVTPL dimiliki untuk diperdagangkan, perubahan nilai wajar diakui langsung dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui di OCI di recycle ke laba rugi saat efek terjual. Lalu tanpa kuotasi, yaitu jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka diukur pada biaya perolehan. Ada pula tainting rule, yaitu yang pertama larangannya, entitas dilarang mereklasifikasi efek dari ke kategori HTM selama 2 tahun penuh apabila telah menjual atau mereklasifikasi investasi HTM sebelum jatuh tempo dalam jumlah lebih dari tidak signifikan. Pengecualiannya yaitu yang mendekati jatuh tempo kurang dari 3 bulan, jumlah tidak signifikan atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diantisipasi, misalnya perubahan regulasi pemerintah yang signifikan. Konsekuensinya, seluruh portofolio HTM entitas harus direklasifikasi ke AFS selama 2 tahun, perubahan nilai wajar masuk OCI hingga meninggalkan volatilitas ekuitas di neraca. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu kas, tara kas, dan aspek fiskalnya. Kas berupa uang tunai, rekening giro, dan kas kecil. Sementara setara kas itu berupa deposito yang kurang dari 3 bulan, SBI, commercial paper, reksadana pasar uang, menurut PSAK 2. Sedangkan bunga tabungan dan deposito dikenakan PPh final, yang artinya tidak diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak. Yang kedua, pembukuan tabungan komersial versus fiskal, di mana komersial yaitu menggunakan dasar akrual, bunga diakui sesuai periode, bukan saat diterima. Sedangkan fiskal, yaitu menurut PPh final 20% dari jumlah bruto, pajak tidak dapat dikreditkan di SPT tahunan, yang artinya dikoreksi negatif dari laba fiskal. Yang ketiga, klasifikasi investasi efek. Investasi pada efek tertentu diklasifikasikan menjadi efek utang dan efek ekuitas. Berdasarkan PSAK 55 revisi 2014, efek utang dibagi dalam 4 kategori, yaitu FVTPL, HTM, Loss and Receivables, dan AFS. Setiap kategori memiliki metode pengukuran dan perlakuan keuntungan atau kerugian yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal. Yang terakhir yaitu perlakuan pajak, investasi, dan rekonsiliasi. Bunga obligasi PPh final 10%, dividen PPh final 10%, PPh pasal 23 sebesar 15%, untuk wajib pajak badan dalam negeri atau PPh pasal 26 sebesar 20%, menggunakan tarif P3B. Saham B Bursa Efek yaitu PPh final 0,1% dari transaksi bruto. Perbedaan komersial dan fiskal yaitu rekonsiliasi fiskal ditambah pajak tangguhan kecuali pos PPh final. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.